Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dimensi Education. Untuk mendukung channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya, supaya kalian selalu dapat update video terbaru dari channel ini. Semoga selalu memberi manfaat ya. Enjoy this video. Oke, hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, kira-kira hari ini kita membahas apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sudah siap? Check this out. Yang pertama kita akan bahas yaitu perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Yang pertama kita akan bahas yaitu secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melalui peristiwa perkawinan. Maksudnya di sini adalah si hewan tersebut tidak membutuhkan lawan jenisnya untuk menghasilkan keturunan yang baru. Bagaimana ya caranya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dengan cara bertunas. Ciri-cirinya yaitu tunas tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar yaitu pada hidra. Nah, panah tersebut itu adalah menunjukkan tunas hidra. Jadi di hidra ini tumbuh tunas dan tunas tersebut lama-kelamaan membesar dan akan lepas dari induknya. Nah, si tunas tersebut menjadi individu yang baru. Seperti itu. Selanjutnya yaitu dengan cara fragmentasi. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya dapat terfragmentasi atau terpotong-potong dan membentuk individu yang baru. Contohnya, nah ini adalah pada cacing pipih. Kalian bisa lihat ada pemotongan yang berbeda pada gambar A, B, dan C. Jadi yang A itu terpotong secara alami, yang B terbelah menjadi 2, yang C terbelah menjadi 3. Dan setiap belahannya ini dia membentuk individu yang baru loh. Yang ketiga yaitu dengan cara membelah diri. Ciri-cirinya yaitu pembentukan individu baru yang berasal dari pembelahan satu sel menjadi 2 sel. Contohnya bagaimana ya? Contohnya bisa kita lihat pada amuba. Nah, pada amuba ini pertama dia hanya satu sel saja, tapi dia bisa bereproduksi dengan sendirinya menjadi 2 sel. Selanjutnya yaitu dengan cara partenogenesis. Ciri-cirinya adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Nah, contohnya di sini ada pada kutu daun, kutu air, dan komodo. Jadi itu dia vegetatif tanpa perkawinan ya. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan ya. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Yang pertama dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Yang kedua dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar. Yang ketiga dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Nah, contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu ikan, katak, ayam, bebek, dan masih banyak lagi. Maksudnya adalah dia menghasilkan keturunan yang baru dengan cara bertelur. Yang kedua, contoh hewan yang melahirkan. Jadi dia menghasilkan keturunan yang baru atau anaknya dengan cara melahirkan.
Contohnya yaitu sapi, kambing, kuda, kucing, kerbau, dan masih banyak lagi. Tentu kalian bisa memberikan contoh-contohnya. Selanjutnya yaitu bertelur dan melahirkan atau biasa disebut ovovivipar. Contohnya yaitu ada pada ular boa, kadal, dan ikan hiu. Nah, mungkin masih ada yang bertanya bagaimana ya bertelur dan melahirkan? Jadi bertelur dan melahirkan, si hewan tersebut ini awalnya bertelur, lalu telurnya menetas di dalam perutnya, jadi tidak sampai keluar. Nah, saat telurnya sudah menetas, akan dilahirkan dengan cara melahirkan. Itulah dia mengapa mereka disebut dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang perkembangbiakan pada hewan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara vegetatif alami, dan yang kedua, secara vegetatif buatan. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas vegetatif alami. Apa sih vegetatif alami? Jadi, vegetatif alami adalah berkembang biak tanpa melalui proses penyerbukan dan tanpa bantuan dari manusia. Cara-caranya adalah yang pertama dengan spora. Bagaimana contohnya? Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Apa sih spora itu? Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun dan letaknya ada di kotak spora atau sporangium. Jadi yang kalian lihat titik-titik ini adalah spora ya, dan ini adalah tumbuhan paku. Kita akan lanjut ke cara selanjutnya. Yang kedua yaitu dengan akar tinggal. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya yaitu ada pada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Apa sih akar tinggal itu? Jadi akar tinggal itu ketika batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Jadi tumbuhnya itu seperti jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, itu kan tumbuhnya ada di dalam tanah. Itu disebut dengan akar tinggal. Nah, ini adalah dengan cara umbi lapis. Contohnya bisa kalian lihat di sini ada bawang merah. Kira-kira kenapa ya disebut dengan umbi lapis? Tentu saja bisa kalian lihat dari bentuknya. Coba kalian perhatikan di sini bentuknya berlapis-lapis. Itu dia kenapa disebut dengan umbi lapis. Tidak hanya bawang merah ya. Contohnya ada pada bawang bombay dan lobak. Nah, selanjutnya yaitu geragi. Gimana ya geragi itu? Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi. Geragi itu adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya itu tumbuh bakal tanaman baru. Seperti stroberi, arbe, rumput teki, dan pegagan. Selanjutnya yaitu dengan cara umbi akar. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Ada bengkoang, wortel, bunga dahlia, umbi singkong, dan lobak. Jadi umbi akar itu adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung. Seperti ini ya. Selanjutnya yaitu dengan cara tunas. Nah, tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Bisa kalian lihat pada tanaman cocor bebek, pisang,
dan bambu. Nah, yang kalian lihat ada kuncup-kuncupnya, itu adalah tunasnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang vegetatif buatan. Apa sih vegetatif buatan itu? Jadi vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Nah, contohnya yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Nah, tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil saja ya. Masih ingat apa itu tumbuhan dikotil? Ya, betul. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, belimbing, dan lain-lain. Nah, kalian lihat di gambar. Bisa kalian lihat ini adalah cara-cara mencangkok. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan cara menempel atau biasa disebut okulasi. Nah, ini adalah cara menempel atau okulasi. Jadi, okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Misalnya, mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Pada dasarnya, tujuan okulasi atau menempel sama dengan tujuan mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Contohnya ada pada buah mangga, rambutan, dan durian. Cara selanjutnya yaitu dengan cara menyambung. Ini adalah cara menyambungnya. Jadi, menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Sama seperti menempel tadi ya. Lalu, kita masuk ke cara selanjutnya, yaitu dengan cara stek. Jadi, menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanamkan potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Nah, tumbuhan yang dapat distek batang antara lain ketela pohon, mawar, dan sirih. Tumbuhan yang dapat distek daun yaitu cocor bebek dan begonia. Ini kalian bisa lihat pada gambar cara menyetek. Cara selanjutnya yaitu dengan cara merunduk. Nah, seperti ini contohnya. Jadi merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Nah, setelah akarnya banyak cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk dipotong. Tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, melati, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan tentang cara berkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.